Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, ini saya cuma diminta sharing sebenarnya, bukan training. Kalau training, saya bukan seorang trainer yang bagus. Jadi saya cuma ini kan sharing pengalaman saya tentang saham ini. Ya, jadi saya masuk di Bursa Efek Indonesia itu 2004. Ya. Orang lain masih sedikit, masih dulu online aja masih belum ada. Jadi kalau beli aja kita harus call ke manajer investasi kita. Ya, jadi call. Kebetulan dulu yang punya saya relationship manajernya itu namanya Mira. Bu Mira, tolong posisi Telkom sekarang ada posisi di berapa? Gitu kan? Oh iya Pak, Bapak mau masuk di seberapa Pak? Mau masuk di 3.000, 2.000 atau ini gitu kan? Nah, jadi dulu masih ini, mau jual juga sama. Bu, boleh nggak pasangkan atau ini kan Telkom saya di posisi 3.000 gitu. Nah, itu. Jadi kita cuman ini, belum ada online. Nah, 10 tahun ke belakang kita ada online enak. Apalagi internet, handphone dan lain-lain udah ada. Semua dikendalikan di handphone ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semua, jadi jual beli saham ini kita bisa dengan satu jari di rumah dimanapun. Makanya sekarang dunianya udah di dunia digital, termasuk mau beli saham, mau online, beli apa-apa, ada di sini semua. Nah gitu, itu ininya. Hanya saya mau ilustrasi dulu aja sambil menunggu teman-teman itu. 2004 saya masuk, itu juga saya sebenarnya secara nggak sengaja mertua saya bilang, coba kamu sisihkan uang 10% dari gaji kamu investasikan. Dulu, karena saya bukan pengusaha dulu, masih pekerja. Jadi 10% dari gaji kamu investasikan. Terserah investasikan apa. Nah, mau pokoknya dulu kan nggak punya modal tuh. Investasikan 10%. Nah, saya ikutin itu. 10%. Dulu apa ya mau saya investasikan? Dulu ininya itu sebelum saya married itu tahun 2000-an gitu. Mertua saya sama bapak saya, kamu nabung. Nah, dulu kan masih belum mengenal seperti gini. Jadi kita masih konvensional tabungan kita. Tabungannya itu kalau nggak deposito, ya ini. Hanya saya dulu nabungnya udah mulai buat akun USD. Akun USD itu dari dulu itu saya udah punya di Mandiri itu USD sama rupiah. Karena saya tahu inflasi rupiah itu melorot terus. Kalau USD itu tetap, itu salah satu investasi dulu saya pertama kali. Ya gitu. Jadi sampai sekarang saya itu karena udah kebiasaan, 10% itu saya masukin semua ke saham. Saya nggak peduli harga saham berapa, saya masuk terus tiap bulan. Nah, tiap bulan. Dan lama-lama pada saat saya lihat, lumayan juga tabungan saya. Ya. Tabungan saya, lumayan juga ini. Untuk bekal pensiun minimal, oke lah, tenang. Ya, itu intinya. Untuk misalkan, kalau saya dulu mengkalkulasi, itu hidupnya contohnya gini. Saya pensiun, udah nggak bisa nyari duit itu umur 55. Misalkan. Kemampuan hidup saya, misalkan, 55 jadi 65 lah. Berarti ada 10 tahun yang saya pensiun. Kalau itu 55, kalau 70 alhamdulillah. Tapi rata-rata masyarakat Indonesia di antara 60 65. Udah meninggal. Nah, saya bukan melihat takdirnya itu, tapi saya merancang supaya apa? Supaya nanti saya pensiun, saya tidak menyusahkan siapa-siapa. Intinya itu. Nah, sehingga dari 10 tahun itu saya untuk mempersiapkan kebutuhan saya tiap bulan. Kalau saya umur 50 ke atas, berarti saya sampai tanya istri saya dulu, kamu dulu
saya 2007 udah nggak mau kerja dulu gara-gara di saham itu. Nah, jadi saya tanya, kamu sebulan hidup di Bandung berapa? Itu tahun 2007. Dia ke saya minta 20 juta. Dia minta 20 juta. Ya kalau target harus tinggi kan? 20 juta. Istri saya enaknya aja. 20 juta. Loh kenapa 20 juta? Saya bilang. Dulu 2007 kan anak masih sekolah. Terus ada bayar pembantu, bayar kebutuhan rumah dan lain-lain, listrik dan lain-lain, makan dan lain-lain, bensin dan lain-lain, ya 20 juta. Oke, saya bilang 20 juta. Kalkulasi dulu saya pada saat trading saham lagi seriusnya mau keluar, itu saya bisa menghasilkan kalau 20 juta, kalau sebulan 10% saya dapat. Berarti modal yang saya pegang harus berapa? 200 juta kan? 200 juta. Sebulan. Nah, jadi dulu enak sekali saya dapat duit segitu. Sebulan 10% gitu. Enak sekali. Makanya pada saat itu, 2007 saya bilang, saya nggak mau kerja lah. Akhirnya saya beli ruko di Kota Baru Parahyangan. Saya mau setting TV ini, monitor-monitor. Saya mau duduk, ngantar anak tiap hari, bebas. Saya mau cari duit, mau enggak, terserah. Saya mau jalan-jalan, terserah. Saya mau ibadah, terserah. Freedom. Untuk kegiatan. Atau foto. Nah, dulu karena senang foto-foto, saya pikir, wah saya traveling aja terus. Ya kan? Karena apa? Di online, investasi saya. Kelebihannya di saham apa? Satu, kita enggak berpikir kita bayar pekerja. Kita tidak berpikir bayar tempat. Kita tidak berpikir bayar pajak dulu. Ya kan? Saya karena semua tidak berpikir. Saya pikir, enak juga ya ini. Bisnis ini. Ya. Nah, pola pikirnya apa sih bisnis ini? Bayangkan. Bapak, kita bayangkan Bursa Efek Indonesia sebelum masuk ke sini, ya. Bapak bayangkan Bursa Efek Indonesia itu semacam apa? Yang pusat bisnis jual beli Tanah Abang. Tanah Abang, putaran uang di Tanah Abang itu satu hari cuma 5 miliar. Satu hari putarannya. IHSG ini, Bursa Efek Indonesia ini, satu hari itu 6 triliun sampai 7 triliun putaran uang yang ada di pasar itu. Kita ngomongnya pasar ya. Pasar Tanah Abang, pasar Bursa Efek Indonesia. Nah, sekarang Pak Andre, misalnya orang Padang banyak tuh di Tanah Abang penjual ini. Mau beli lapaknya itu ratusan juta mungkin, sampai miliaran itu. Punya lapaknya aja tuh, toko kiosnya itu, supaya kita bisa berjualan di Tanah Abang. Karena apa? Para pedagang di Tanah Abang berpikir, omsetnya sekitar segini nih, putarannya. Ya, putarannya. Nah, sekarang kita bayangkan Bursa Efek ini, kita mau punya lapak nggak di sini? Ah, pertanyaan berikutnya gitu. Dengan putaran uang sekitar 6 triliun per hari. Sama, kita anggapnya kita harus punya lapak dulu. Lapaknya apa? Kita harus buka akun. Virtual semua di sini lapaknya. Bukan lapaknya berbentuk toko, bukan. Tapi lapaknya berbentuk akun. Ya, nah di sini siapa yang barangnya apa sih Pak di lapak ini? Barang di sini semua perusahaan di Indonesia yang go public. Yang go public itu perusahaan yang dijual ke masyarakat umum. Itu namanya go public. Atau kalau di ini apa ya? PT kalau tandanya TBK. Kalau udah ada perusahaan itu nama ada di belakangnya TBK,
itu udah dikuasai oleh publik sebagian. Ya, nah sekarang tinggal kita mau pilih barangnya seperti apa. Silahkan. Mau pilih barangnya misalkan ada Telkom, karena kalau kita yang retail itu, yang kita yang recehan itu nggak bisa beli langsung ke perusahaannya, jadi pemegang saham, tidak dapat. Kita pergi ke Telkom, oh saya mau beli saham kamu ya, nggak dapat. Dapatnya di mana? Di Bursa Efek ini. Atau kita Mandiri, Bank Mandiri, di mana nih belinya? Kalau kita duitnya ratusan triliun, boleh bawa ke sana, kita nego langsung sama pemiliknya. Tapi kalau kita punya 100 juta, 10 juta, 5 juta, yang retail, kan kita ini sama seperti pedagang. Kalau kita mau retail, kita pergi antar abang atau ke toko yang lain. Tapi kalau kita mau paketnya besar-besaran, kita bisa langsung ke pabriknya. Nah, ini juga sama. Ini juga prinsip ininya sama. Ya. Ada apa aja sih di sana? Industrinya banyak. Ada infrastruktur, ada telekomunikasi, ada bank, ada good ini makanan macam Unilever, Garuda Food, banyak di sana. Itu sampai ratusan ribu macam perusahaan. Nah, misalkan perusahaan Bapak juga boleh di TBK-kan. TBK-kan. Dulu saya 5 tahun yang lalu Besmindo udah mau saya TBK-kan. Udah mau saya TBK-kan. Gitu. TBK-kan supaya apa? Saya ngambil uang tanpa bank, tanpa bunga dari investor. Nah, kadang itu ininya. Kita ngambil uang dari investor itu. Ya, itu yang menarik memang menarik, ya menarik itu. Oke, nggak apa-apa. Sebelum masuk, sambil menunggu siapa tahu ada kawan kita yang masih ini, ada pertanyaan nggak? Ya, boleh. Pak, itu kenapa pusat itu dia menjual sahamnya? Apa ada kekurangan uang? Atau kenapa, Pak? Oh, bukan kekurangan uang, tapi mereka akan mengembangkan usahanya lebih tinggi untuk mendapatkan modal masuk. Makanya sebagian sahamnya dia jual ke publik. Supaya dapat uang masuk. Uang masuk. Nah, uang masuk ini nggak boleh masuk ke shareholdernya. Nggak boleh. Kalau yang dalam tanda kutip ada IPO. IPO itu Initial Public Offering. Nah, itu pertama kali ini, misalkan 30% kita jual saham kita. Saham kita perusahaan, misalkan Pak Andri punya Sindrian Berhad atau Pak punya Sindrian Berhad. Saya mau buka cabang di KB, tapi saya nggak butuh, nggak punya uang nih, ya, nggak punya modal. Salah satunya kita coba di saham kita yang ada, yang di ini kita jual sebagian, ya, kita jual sebagian. Nah, hanya jual sebagiannya, tidak ke perorangan. Kalau ke perorangan masih digolongkan sebagai private. Tapi di opernya langsung ke publik, di open. Itu makanya jadi publik. Gitu. Nah, misalkan siapapun di sini. Sehingga itu akan satu perasaan kita, wah, berarti nanti kalau dibagi-bagi, saya akan, labanya akan berkurang. Betul. Tapi omsetnya Bapak akan nambah. Karena dapat dana yang fresh money yang mau diinvestasikan lagi. Iya kan? Kelebihannya kalau kita jual sharing, satu, tidak ada bunga. Risiko mau rugi mau ini kita nggak bertanggung jawab, sama-sama dibagi. Iya kan? Nah, kalau kita pergi ke bank, kita harus ada agunan, kita harus ada interest, iya kan? Tapi kalau kita ke publik atau ini ngejualnya, kita nggak ada agunan, agunannya perusahaan sharing, tapi membagi keuntungan kita, membagi perusahaan kita sebagian. Nah, contohnya misalkan Al-Barakah nih, ya, Al-Barakah sekarang dikuasai 100% sama Ustadz Cansur. Tiba-tiba Ustadz Cansur
mau public offering nih, yuk kawan-kawan saya mau jual nih perusahaan ini. Nah, dijualnya 30% saya jual. Nah, kita lihat perusahaan Pak Tansur itu nominalnya ininya berapa? Oke, 100.000. Berarti dijual 30%-nya. Berarti 30%-nya dioperin di sini. Ya kan? Dengan berapa dalam jumlah saham. Ya, gitu. Nanti harga saham satu sahamnya berapa ya terserah. Terserah mau berapa jumlah sahamnya. Nah, seperti gitu. Sehingga nanti Pak Tansur itu masuk duit 30.000. 30.000 bisa buka di KB. Ya, jadi jangan dimasukin ke sini. Nggak boleh. Itu masukinnya ke company. Kalau offering gitu. Buka di KB dengan 30%. Tapi Ustadz Tansur sekarang posisinya punya 2 perusahaan, tetapi pemegang sahamnya jadi 10 orang. Gitu. Ya. Gitu. Itu prinsip mulai kenapa ada yang namanya penjualan saham ini. Ya. Boleh? Oke, sahamnya. Kalau misalnya perusahaan itu tidak menjalankan, maka rugi lah. Dan kita ada saham di situ. Iya. Apa kita ikut mengalami kerugian atau gimana? Oh ya, jelas. 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 Kalau kita sebagai pemilik, karena saham itu kita bagian dari pemilik. Ya, saya punya saham Telkom. Saya itu diundang, Pak, RUPS, Rapat Pemegang Umum Luar Biasa, untuk menentukan direktur, komisaris. Kemarin yang komisaris yang rame-rame, saya ikut andil mungkin. Karena saya diundang ke sana, nggak datang. Saya boleh menolak itu. Karena apa? Karena saya pemegang saham. Tapi nanti lihat komposisinya. Saya mayoriti atau enggak? Karena yang mayoriti government 51%, ya karep nemu dewe lah. Karena apa? Yang rugi, nanti rugi dia banyak yang rugi. Ya, gitu. Ya, memang aturan saham itu pengendali adalah yang mayoriti. Pengendali mayoriti. Kita yang minoriti, ya ikut-ikutan aja lah. Nah, ikut-ikutan aja. Ya, iya kan? Sama. Ya kan, yang mayoriti duit dia yang paling besar. Makanya dia yang harus mengendalikan. Ya, karena keuntungan dan kerugiannya dia yang paling besar. Ya. Oleh. Untuk misalnya keuntungan dan kerugian satu perusahaan. Karena orang yang pemegang saham itu tahu. Sedangkan kita tidak tahu pembukuannya, manajemennya, kan dia bisa saja. Ya. Untungnya 100. Betul. 30 gitu. Nah, bagus, Pak. Di sini itu tiap 3 bulan sekali perusahaan yang udah tercatat di Bursa Efek Indonesia itu harus melaporkan laporan keuangan per semester, per triwulan, dan udah diaudit oleh akunting publik. Nggak main-main, Pak, sini, nggak main-main. Jadi kita boleh ngelihat perusahaan kita untung nggak ini. Seperti kemarin saya dapat ini, Telkom untung 11% tahun 2020 pada saat pandemi. Ya kan? Akhirnya saya udah tahu, oh perusahaan ini untung nih. Ya kan? Ya udah. Gitu. Akhirnya kemarin RUPS tanggal 20 hari Jumat itu tanggal berapa? Hari Jumat. 27 28. 28 RUPS jam 2 petang di Jakarta. Saya langsung dapat ini message. Hasilnya dividen 168 per lembar. Dividen itu keuntungan yang dibagikan ke shareholder. Secara kalkulasi presentasi dari harga Telkom itu 5,3%. Ini contoh. Ini saya punya saham Telkom. Gitu. Jadi nanti duitnya masuk paling lambat tanggal 1 Juli. 1 Juli saya udah masuk tuh 5% dari saya punya investasi. Oke, itu kronologis saham itu. Jadi saham sekarang ada saham syariah, ada saham normal, konvensional, itu terserah. Saya di sini itu tergantung pribadi.
pribadi macam-macam. Saya nggak mau mengelompokkan, oh harus ke saham syariah, oh harus ke ini, silakan. Itu yang ini. Macam kita bank lah, bank. Kita ada bank, oh saya harus ke bank syariah, ya silakan. Berarti saya nggak mau bank yang bukan syariah, ya silakan. Ada pilihannya, ya kan? Ada pilihannya. Di sini banyak-banyak. Malahan yang minol aja ada di sini, di bursa itu. Ada yang seneng rokok, Gudang Garam ada di sini. Silahkan beli Gudang Garam. Ada Sampurna, ada Bentul, ada. Iya, Tolak Angin, Sido Muncul ada di sini. Termasuk saya pada saat pandemi saya beli Sido Muncul dan bagus tuh, laku. Harga sahamnya naik. Saya beli dari harga 400, jual 800. Pada saat pandemi. Jadi pandemi itu disukai oleh orang-orang yang punya duit. Karena apa? Pada saat pandemi semua barang hancur kan? Mau properti, mau saham dan lain-lain anjlok sehabis-habisnya. Drop sekitar 40% dari harga normal. Yang nggak punya duit cuma ngeliatin aja. Yang punya duit borong tuh pada saat itu. Dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, shoot, naik 50%. Ada yang sampai, bayangkan, BRI Syariah, dari harga 300 sampai 4.500. Dalam waktu nggak sampai 1 tahun. BRI Syariah. Pada saat pandemi. Ya, ada teman saya, Ustadz Abduh, Dr. Abduh itu. Ini, saya dari awal kan udah ngomong BRI Syariah. Bagus ini, karena mau merger. 4 bank BRI Syariah yang BUMN disatukan. Omsetnya bakalan gede, ininya bakalan gede, bener booming. Nah. Iya kan? Hebat. Yang ini tuh hebat. Jadi ada pengalihan ini gara-gara yang pandemi kemarin itu, jangan kaget kalau yang punya duit keretanya langsung ganti baru gitu. Ini rumah baru dan lain-lain. Nggak kaget. Ini mereka nggak kena imbas kok. Nggak kena imbas sama sekali. Malahan untungnya gede-gedean. Nah itu, ya itu. Oke. Mungkin saya tutup dulu yang ini cerita cuman prolog. Kita masuk. Saya cuma kemarin minta izin ke Pak Agus ya.